prosesnya, tapi lebih kepada kontennya. Kalau nanti prosesnya ibu lakukan, ibu yang pusing sendiri. Itu kan kembali ke kita lagi. Hari ini dingin, ya kan? Enaknya makan yang panas-panas, kan? Sudah, makan sate, gitu kan? Ya, jadi diberikan kerumasan kepada kita. Jadi banyak kalau nanti saya sudah asumsikan nih Pak Badrul, kalau saya lakukan ini pusing saya nanti tak jalan juga kayaknya. Itu kita sudah menjustifikasi bahan yang kita sediakan itu udah memfasilitasi dah. Jadi kan tujuannya memfasilitasi anak untuk belajar dari itu konsepnya untuk tujuan pembelajaran, difasilitasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apa fasilitasinya? Mungkin saja produknya, mungkin saja proses yang kita fasilitasi. Kemudian ada apalagi dari kontennya, produknya anak-anak yang memberikan. Jadi diserahkan kepada ibu, mau ibu gabungkan, mau ini, kemudian refleksi dari itu tidak ada rule bakunya ya harus ini. Ya tadi bisa memanfaatkan ketiga-tiganya atau dua saja atau satu saja. Nah, situ. Jadi kalau yang tinggi kan kita asumsinya nih, asumsi awalnya kan tak terlalu banyak lagi ininya. Jangan sama pula konten ini dengan konten itu sama aja, itu tak mampu ya. Misalkan matematika soalnya sulit, soalnya juga ke situ. Ya tadi kualitasnya masih mendasar sederhananya dia belum paham. Kasih orang ini bisa dia bertahap ke nomor 1, dia langsung ke nomor 5 dan seterusnya. Soal kekayaan ini. Di sini mungkin boleh dari yang rendah. Kalau dari yang tinggi langsung masih tidak jalan dia ke ini. Sekali lagi kembali ke kita lagi mesti kreatif. Dia mau dari nomor 5 sampai menuju ke nomor level yang tinggi dari nomor 5 langsung ke 10. Buat KPD susah kan? Langsung dari yang menengah sampai 10. Iya, ibu ya. Ibu berpikirnya ibu tahu dia jalan, tapi lakukan dulu. Jangan proses, lakukan aja atau produk aja. Gitu ya. Jangan dipaksa. Yang mau yang bisa kita aja. Yang kita berusaha. Mungkin begitu. Mungkin ada tambahan dari bapak-bapak. Kita berdiskusi. Ingat tadi berdiskusi. Silakan Pak Ketua. Gimana tentang rancangan dan implementasi dari pembelajaran diferensiasi masih ada? Kalau rasa ada oke, ini kan kita sampai jam 11. Jadi Pak Badrul dengan saya mungkin sampai jam 10 aja. Nanti ambil lagi serta A10 sampai 10.40 dengan budget. Rencana masuk ke topik 5. Nanti kalau memang masih ada enggak lagi kita buka lagi diskusi secara keseluruhan. Rasanya udah mantap kali ya kalau kan. Artinya udah kita gitu-gitu kan mata kuliah pembelajaran diferensiasi dan kita diskusikan. Ya mudah-mudahan menambah wawasan kita. Ya balik kalau kita balik kepada penghayatan kita ya dari diskusi kita tadi kita. Jadi kalau saya lihat dari spiritnya, ya pembelajaran diferensiasi itu pada hakikatnya kan bagaimana kita seorang guru sadar dan mau memfasilitasi bahwa anak itu datang kebutuhan, minat, bakat. Tapi dalam keberagaman itu tidak yang kita secara teknis berdiskusi. Sampai yang terakhir kan anak banyak yang begini, lalu gimana caranya? Kan kita jangan panik sendiri, ternyata kan kendalinya di kita. Mana diferensiasi yang paling mungkin kita lakukan. Maka itu saya kemarin sudah saya sampaikan juga kata kunci saya. Kata kunci itu apa? Kita untuk menjadi guru ke depan itu yang penting kita sadari adalah bahwa anak yang kita ajar itu punya minat, bakat, kebutuhan belajar yang berbeda. Lalu kita jangan kaku, kita lah yang berimprovisasi bagaimana bisa memfasilitasi pembelajaran itu dengan memperhatikan aspek itu. Akan detail satu persatu tentu tidak juga 40 satu kelas, tapi spiritnya ada dapat oleh kita sehingga anak ada merasa daripada kita pukul rata, pokok tidak mau tahu, nggak dengar bapak nih. Kalau nggak dengar yang dengar keluar, akan sendiri tidak. Karena mungkin kebutuhan dia berbeda. Nah, kedewasaan itu yang menurut saya harapannya dari kita berdiskusi tentang kita akhirnya sadar
Sehingga kalau kita berhadapan nanti di kelas ngajar, lalu ada yang tingkah nih macam kita sadar bahwa ini kebutuhannya. Kita ganti dia maunya apa, kenapa nih selalu nak diperhatikan. Rupanya begitu, rumah kurang perhatian, sekolah minta perhatian terus. Kita beri dia pegang. Kedewasaan itu yang menurut saya harus kita temukan dengan mata kuliah pembelajaran diferensiasi. Untuk mahir madrasah itu proses. Setelah pemahaman tadi dapat kita, nanti kita akan berproses lah mempermahir, mencari celah, sampai nanti mungkin kita membagi pengalaman itu. Dari pengalaman saya, tidak bisa sekaku itu dengan kasih pokok kita penting-pentingnya. Karena memang penting prinsipnya dapat dulu. Jadi jangan membayangkan dengan kuliah ini so Anda keluar, ini saya hebat nih guru berganda gitu. Jadi ada proses belajar yang continuous improvement. Jadi kita selalu membangun, memperbaiki. Itu saja kata penutup dari saya di sesi yang pertama. Karena ada model itu. Silakan Pak Badrus, sebelum kita serahkan sedikit. Baik teman-teman semuanya, saya bangga berjumpa dengan teman hari ini yang biasa pesan saya adalah satu, karena kita ingin menjadi guru itu teladan. Maka disiplinlah, paksa diri untuk disiplin, setelah paksa nanti terbiasa, nanti jadi kebutuhan. Jangan berubah karena diri orang lain, tapi berubahlah karena diri sendiri. Karena di sekolah saya, guru-guru itu berubah ketika kepala sekolahnya berubah menjadi kondisi, barulah disiplin. Hari itu tak disiplin, hari ini disiplin. Artinya apa? Perubahan itu karena orang lain, nengok-nengok. Bagaimana dengan santri kita? Gitu ya. Kemudian selalu melakukan refleksi, apapun kegiatan diikuti untuk membuat kita lebih profesional ke depannya. Ingat, santri-santri kita penerus kita nantinya. Kemudian selanjutnya dalam tugas kuliah ini, saya sudah sering ikut ini, saya sama dengan teman-teman semuanya. Ada masa jenuhnya, ada susah kali tugasnya. Rasanya belum juga lagi, kita menunggu perfect gitu ya. Padahal yang teman-teman kita buat, yang ditampilkan sepele aja. Kalau seperti ini saya bisa nih. Pernah kan kayak gitu kan? Padahal kita tidak siap gitu. Punya kita tidak siap, kenapa? Banyak di sini ya. Mikir buat ini, mikir. Action tak ada. Kayak dalam dulu gerak, aksi nyata yang perlu. Setelah aksi nyatanya ada, seperti tampil ini, ada masukan, lapang ada. Terima. Daripada tidak ada nih. Nah, itu yang membuat tugas-tugas teman-teman terbengkalai. Karena buat waktu ketika ada revisi, masukkan lagi ketika ada waktunya. Karena LMS itu ada waktunya kan? Jangan tunggu sempurna. Karena sempurna itu bukan punya manusia. Itu dia. Buat kemudian saling melengkapi, saling berdiskusi. Itu bisa dilakukan. Terima kasih waktunya bisa belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, ini aksi nyata. Memang namanya di grup WhatsApp ya, yang beberapa belakang belum sempat bapak ini sekelas ya. Aksi nyata yang kemarin kita bilang. Oh ya. Ah ya, betul.